Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, dan disclaimer juga di sini bukan dalam arti saya mau menggurui ataupun menasehati khususnya kepada senior-senior di sana. Hanya saja setiap orang yang bertanya tentunya saya harus menjawab semampu saya, sebisa saya, dan sesuai apa yang saya ketahui dan sesuai apa yang sudah saya lakukan, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan ada jawaban-jawaban saya yang nggak sesuai ataupun kurang dimengerti, bisa ditanyakan lagi ataupun kita bisa diskusi, karena tujuannya di sini adalah kita sharing, berbagi, dan belajar bersama, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita langsung saja cek pertanyaan dari siapa dan seperti apa. Oke, ini ada pertanyaan daripada Inces Yaipul. Pertanyaannya adalah, please dijawab, air sumur di tempatku agak kuning karena bekas pembuangan serbuk gergaji, tapi tidak berminyak. Apakah aman buat sistem kocor? Oke, jadi air sumurnya itu kuning karena bekas pembuangan serbuk gergaji. Berarti itu limbah tercemar, bukan zat besi. Dan itu sebenarnya agak mirip dengan di daerah-daerah gambut seperti di Kalimantan, seperti itu. Itu sebenarnya kalaupun kita mau saring bahasanya, itu hanya pengambilan sedimentasi atau menjernihkan kalaupun harus jernih. Dan itu nggak ada salahnya juga kalaupun kita mau sedikit filter, ya dengan beberapa cara lah, dengan beberapa metode. Mau menggunakan material batu-batuan ataupun mau menggunakan kampas ataupun filter-filter yang sejenis yang ada di akuarium dan lain sebagainya, itu pun bisa seperti itu. Ataupun kalau misalkan di daerah sahabat dekat ke laut gitu, pasir laut yang kasar itu pun bagus juga. Jenis pasir laut dari gunung pun yang kasar itu bagus juga. Yang penting yang kasar, bukan yang halus, seperti itu. Itu bisa menjernihkan air juga sebenarnya, seperti itu. Itu hanya sedimentasi lah, itu hanya cemaran, kotoran dari lingkungan, dan itu bukan dari sumber air sejenis zat besi ataupun mangan ataupun zat kapur, seperti itu. Jadi itu sebenarnya aman. Kalaupun misalkan mau sedikit kita jernihkan, itu aman. Dan kalaupun mau begitu saja nggak perlu dijernihkan, itu pun sebenarnya masih bisa sih, masih bisa. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari P2 Pampis. Rumus buat jualan eceran itu mah, kalau panen cuma 2 ukuran, 6 sama 7 ekor per kilogram. Kalau buat skala produksi ya susah, bosku. Oke, jadi di sini kita mau luruskan juga. Maksud yang ada di konten saya, strategi atau cara jitu untuk menjual lele skala rumahan. Kan yang di situ dibahas kita yang skala rumahan. Karena ada beberapa sahabat kita yang bertanya, "Bang, di daerah saya itu nggak ada pengepul gitu." Terus saya tanya tuh, apalagi yang apa namanya, yang latihan online lah, yang privat lah, yang langsung menghubungi WA saya, yang ikut di fitur gabung itu banyak sekali yang seperti itu. Dan dia mau memulai, ada yang karena pensiun bekerja, ada yang juga karena ya nganggur iseng-iseng gitu, tapi ujung-ujungnya pas mau jual dia susah jual, seperti itu. Gimana tipsnya, seperti itu kan. Cuman dikarenakan itu pun menurut saya nggak ada salahnya juga saya bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, barangkali mewakili daripada beberapa pertanyaan sahabat kita itu. Jadi itu bukan satu-satunya cara untuk menjual, seperti itu. Meskipun kalau misalkan seperti saya sudah memegang 5 pasar, mananya sudah lebih dari 100 pecel lele kalau semuanya disuplai, lebih dari 100. Dan rata-rata itu 80% pecel lele itu rata-rata 1 hari 5 kilo rata-rata.
dan paling sedikit 2 kilo. Ada juga yang 3 kilo, yang 2 kilo seperti itu. Enggak semua 5 kilo, tapi 80% 5 kilo. Mananya dari 100 itu anggap saja yang 20%-nya kita nggak hitung lah. 80 pecel lele kali 5 itu udah berapa? 4 kintal satu hari. Dan itu bukan sedikit kalau satu hari tiap-tiap hari gitu. Bahkan saya sering ceritakan juga di konten-konten saya, waktu pas saya naik-naiknya di budidaya lele dan main di lele lah bahasanya, karena itu bukan hasil produksi saya sendiri sih, saya sendiri nggak mampu, saya punya bak sedikit, saya nggak punya lahan, nggak punya modal juga, dan kebetulan kita bermitra gitu kan. Jadi 1 minggu itu saya riset itu tidak kurang dari 2 ton, bahkan lebih. 1 minggu gitu. Mananya 1 bulan itu bisa 8 sampai 10 ton, dan itu bukan sedikit. Itu kita ambil yang 2 porsi, yang 2 ukuran saja, 67 saja. 67 saja. Karena tujuannya kita langsung ke customer akhir, ke pecel lele lah seperti itu. Meskipun ada juga beberapa pasar yang minta 78 ukurannya, ada juga. Bahkan ada yang 910, ada juga, dan kita layani juga seperti itu. Cuman di situ sebenarnya ya namanya juga konten kan waktunya terbatas seperti itu, nggak harus apa ya. Dan sebenarnya kalau mau lihat keseluruhan daripada konten-konten saya yang saya buat, ada juga ulasan-ulasan lanjutannya gitu. Dimana kita kalau kirim ke kota gitu kan ukurannya mulai dari 6 sampai 10. Dan di situ kan sebenarnya terjawab tuh. Kita itu bukan hanya ambil 6-7 ekor saja, tapi 6, 7, 8, 9 sampai 10 ekor per kilo itu kita kirim untuk ke daerah-daerah ramai. Contoh ke Tangerang, ke Jakarta, ke Serang, Bekasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kita kirim dengan size 6 sampai 10. Dan itu pun kadang-kadang ada juga kalau dari Bogor kebanyakan mintanya dia bukan dari 6, itu dari 8, 8 10 bahkan. Kebanyakan seperti itu. Bahkan dia masih mendingan 12 dia bilang, daripada kebesaran isi 7 mendingan isi 12. Sebenarnya itu marketing sih. Itu negosiasi lah sama si penjual. Cuman kalau seperti di daerah saya nih, khususnya daerah saya, seperti di daerah saya, marketnya saya itu 6-7. Dan menurut saya itu lebih untung. Karena apa? Ukuran ikan lebih besar. Kita hemat biaya yaitu dari benih. Karena kalau misalkan nih, misalkan kita akumulasikan untuk 1 ton, kalau isi 10 kan minimal 10.000. Sementara di situ pasti ada kematian dan lain sebagainya. Anggapkan 12.000 ekor lah kalau untuk 1 ton. Tapi kalau isi 6-7, minimal kan 7.000, bahkan 8.000 paling banyak itu bisa mencapai 1 ton. Kurang lebih seperti itu. Dan itu opsional sih, tergantung di mana kita berada, marketnya seperti apa. Karena yang paling penting, yang paling mendasar adalah marketing, adalah penjualan. Seperti itu. Makanya salah satu syarat dalam bisnis menurut saya nih, menurut saya dalam bisnis itu salah satu syarat kita harus bisa menjual dulu. Seberapa banyak pun produksi kita, kalau nggak bisa menjual ya agak susah juga sih, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bang Basuki. Makasih Bang atas respon dan jawabannya, dan insya Allah 1 bulan lagi udah siap belajar budidaya lele dengan cara dikombinasi antara pakan pabrikan dengan magot. Karena kalau pakai pakan pabrikan murni kayaknya berat, karena pakan dengan protein di atas 30 per sak harganya sampai tempat kami itu udah 420.000, sementara bibit lele per senti itu kelipatan 50. Jadi kalau 78 per ekornya udah 350 sampai 400. Jadi salah satu cara peternak lele pakai pakan kombinasi dengan pakan pabrik dan alternatif. Oke, jadi untuk Bang Basuki itu sangat bagus menurut saya, kalaupun misalkan kita bisa mensiasati dengan alternatif ataupun bisa memproduksi bahan pakan alternatif itu sendiri. Mananya kita produksi sendirilah. Tapi kalau kita harus beli dari orang lain, ya kita harus perhitungkan juga seperti itu.
Tapi kalau misalkan kita magot produksi sendiri ataupun kita ambil limbah gitu kan dari pasar dari mana yang kira-kira harganya itu bisa menutupi biaya produksi, ya menurut saya itu oke-oke saja. Bahkan kita bisa bahasanya apa? Mengurangi pencemaran pada lingkungan kalau kita manfaatkan limbah-limbah yang ada. Dan itu sangat bagus. Dan saya rasa dari pemerintah, dari pihak manapun itu pasti support. Karena kita anggapnya itu membantu membersihkan lingkungan daripada limbah-limbah yang nantinya bisa menjadi gas, racun, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat setuju dan itu sangat bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Juragan Ayam. Kang, kapan-kapan bikin analisa usaha sistem pemijahan dong? Kalau yang menganalisa di segmen pembesaran kan udah banyak nyari di YouTube. Nah, kalau analisa sistem pemijahan dari larva sampai panen di ukuran 3-4 cm belum ada. Pasti banyak peminat buat nonton karena kalau pemijahan kan modalnya nggak sebesar segmen pembesaran. Oke, terima kasih untuk Kang Juragan Ayam, dan itu insya Allah saya akan buatkan, tinggal tunggu waktunya doang karena kebetulan untuk di segmen pemijahan dan pendederan memang rata-rata itu 1,5 jam paling dekat dari rumah saya itu, termasuk apalagi binaan-binaan malah kebanyakannya itu rata-rata yang 2 jam, yang ya kurang lebih seperti itu. Mananya saya harus meluangkan waktu khusus untuk bikin konten. Insya Allah saya buatkan kontennya analisa usaha di segmen pembenihan dan pendederan. Bahkan nanti saya langsung ngobrol dengan pelakunya seperti itu, supaya real seperti itu. Saya sekalian mau berbagi gitu, nggak mau ada rahasia-rahasia di situ. Kita buka sama-sama, kita belajar sama-sama, kita saling koreksi sama-sama. Karena nggak menutup kemungkinan yang menurut saya baik pun bisa jadi nggak baik menurut sahabat. Yang menurut saya benar pun bisa jadi nggak benar seperti itu. Jadi kita bisa saling koreksi nantinya seperti itu. Oke, dan saya janji saya akan buatkan kontennya khusus nih untuk Juragan Ayam, dan memang full durasi itu nanti membahas soal untung ruginya di segmen pembenihan atau di segmen pendederan. Pokoknya di pemijahan, di pembenihan lah khususnya seperti itu. Nanti itu ada pembahasannya. Langsung kita ngobrol sama seniornya lah nanti seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nantikan saja videonya nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Nengah Dharma Antara. Pak Kling, izin bertanya Pak, kira-kira dalam waktu beberapa lama kotoran ikan membentuk amonia? Apakah saat dia buang feses sudah terbentuk amonia atau kotorannya mengendap dulu baru amonia terbentuk? Bila iya, berarti semakin cepat kita bisa membuang kotorannya akan membuat amonia tidak terbentuk di kolam. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih untuk Nengah Dharma Antara. Oke, maksud daripada abang yang tanyakan itu adalah poinnya, apakah kotoran ikan itu begitu keluar langsung menjadi amonia atau mengendap dulu baru menjadi amonia? Seperti itu. Poinnya seperti itu. Jadi begini. Kenapa di situ banyak beberapa pembudidaya atau senior-senior kita yang merekomendasikan lah bahasanya kita bibis pakan menggunakan probiotik. Sebenarnya fungsi daripada pembibisan pakan kepada probiotik itu bukan hanya untuk melunakkan. Kalau kita membibis pakan dengan probiotik, tujuannya hanya untuk melunakkan supaya nggak ngembang di dalam perut, perutnya nggak buncit dan nggak kembung gitu kan. Itu menurut saya persepsi yang salah, karena yang sebenarnya bukan itu. Kalau untuk melunakkan, ya memang itu pasti lunak, tapi bukan itu tujuan utamanya. Kalau untuk nggak kembung di perut, nggak mengembang, ya itu bisa terjadi kalau di bibis memang nggak mengembang karena mengembang di luar. Tapi poinnya bukan itu. Ada hal yang mendasar yang lebih penting daripada itu, yaitu supaya bakteri itu lebih optimal mengurai kotoran itu sendiri.
ataupun mengurai pakan bahkan sejak dalam perut ikan. Bahasanya untuk melancarkan pencernaan seperti itu. Karena metabolismenya lele itu kan cepat, jadi ususnya itu pendek, jadi cepat prosesnya itu. Makanya di situ kita bantu, kita dorong supaya memperlancar proses pencernaan dengan menggunakan bakteri yang ada di probiotik itu, supaya betul-betul optimal menyerap nutrisi yang ada di dalam pakan. Dan begitu keluar, itu nutrisi yang diperlukan untuk lele itu sudah terserap meskipun enggak 100%. Dan keluar paling tidak dia sedikit mengurangi amonia. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu sudah terbentuk amonia? Iya. Karena itu sudah terbentuk kotoran. Karena itu sudah terbentuk kotoran. Karena amonia itu beda dengan kotoran. Jadi supaya mudah dipahami, begini saja, saya kasih contoh gini. Ya, kotoran pasti ada bau kan? Kotoran apapun, termasuk kotoran manusia, maaf nih, termasuk kotoran hewan apapun, kotoran kambing, kotoran kerbau, bahkan kotoran manusia, itu kan bau. Ada baunya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kotoran dengan bau itu sama? Tentu tidak. Kalau bau disebabkan kotoran, iya. Tapi kotoran dengan bau itu hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi bisa kita hilangkan baunya meskipun ada kotorannya, ataupun kita bisa hilangkan kotorannya tapi tetap ada baunya. Seperti itu. Jadi bahasanya amonia kita anggapkan baunya ini amonia, karena itu molekul. Kalau bahasa apa ya, di probiotik itu kan bakteri. Kalau bakteri anaerob mengubah sampah organik tadi, memakan kotoran tadi, langsung memakan kotoran, mengurai kotoran. Itu bakteri anaerob. Dan kalau bakteri aerob atau bakteri nitrifikasi, itu bukan memakan kotoran, tapi memakan molekul, memakan amonia itu, mengurai amonia menjadi nitrit, seperti itu. Jadi kotorannya diubah oleh anaerob, baunya itu atau amonianya itu, racunnya itu diubah oleh bakteri nitrifikasi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah begitu keluar itu memang bahasanya tinggal kita hitung aja, bau enggak gitu. Kalau kotoran keluar nih, bau enggak? Dan kalau bau berarti itu amonia. Itu amonianya udah jadi. Jadi kesimpulannya adalah kotoran itu begitu keluar itu ada amonianya. Tapi kalaupun misalkan nih sahabat mau melakukan cepet-cepetan lah, 1 hari 2-3 kali buang kotoran, itu lebih bagus. Paling tidak itu mengurangi. Karena bagaimanapun juga lebih besar amonia itu ikut bersama dengan kotoran terbuang ke pembuangan. Seperti itu. Jadi itu lebih bagus kalaupun kita melakukan pembuangan kotoran yang rutin. Itu akan lebih bagus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak kita membuang kotoran itu semakin bagus, dengan catatan kita harus mempunyai cadangan air yang cukup tentunya, karena setiap habis pembuangan kotoran pasti air itu akan berkurang. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Nengah Darmantara bahwa amonia itu terbentuk sejak kotoran keluar. Jadi bersamaan lah kotoran keluar dan itu amonia ada. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan oke, saya rasa sudah banyak juga yang saya jawab, dan kita next jawab di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Dan untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.